Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihwan Fatifyadi, NIM 1193014, Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini, saya akan menjawab dan menjelaskan atau memaparkan tugas ketiga dari mata kuliah Manajemen Desain. Langsung saja. Untuk tugas ketiga pada kali ini, saya dipercaya oleh seorang investor untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu saya akan membuka studio desain. Dan saya memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar 1 bulan. Dan saya memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5x10 meter. Nah, untuk yang pertama, yang mana di kondisi saya sekarang ini, saya ingin membangun sebuah studio desain, yang mana pada saat ini saya mempunyai satu buah laptop mid-end dan juga pen tablet Wacom, satu buah PC mid-end, dan juga yang mana saya diberi uang oleh investor sebesar 10 juta. Pada bulan pertama, saya akan dan karyawan saya akan mengadakan diskusi yang mana saya harus menggali terlebih dahulu potensi-potensi yang ada pada karyawan dan membangun chemistry agar studio dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Saya akan lebih banyak melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawan baru, khususnya 2 karyawan saya yang baru lulusan SMA dan magang di tempat saya. Pada bulan selanjutnya, setelah bulan pertama dan kedua, ya, melakukan diskusi dan pemateri dan material terhadap karyawan saya, maka saya rasa telah siap. Pada bulan ketiga ini saya mencari gencaran untuk melakukan promosi, yang mana kita tahu sendiri saya baru saja merintis studio desain. Maka dari itu nama saya maupun studio saya belum muncul di permukaan, maka saya akan melakukan promosi besar-besaran di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau platform lainnya. Dan juga saya akan membuat sebuah website perusahaan saya, studio saya sendiri, demi tujuan klien lebih mudah untuk menghubungi dan mengontak studio saya. Untuk soal kedua, apa yang Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Tentu saja cara saya memaksimalkan sumber daya manusia atau SDM
Yang utama tentunya saya harus mengetahui dulu kemampuan-kemampuan atau spesialis yang karyawan saya punya. Setelah saya mengetahui spesialisasi dari karyawan yang saya punya, maka selanjutnya karyawan tersebut nantinya saya akan lakukan diskusi dengannya demi mengetahui seberapa kebutuhan yang diperlukan agar dapat bekerja secara maksimal. Cara yang saya tempuh untuk mendapatkan kualitas atau SDM yang maksimal. Untuk pertanyaan kedua, apa cara saya? Apa cara saya yang saya tempuh agar memiliki SDM yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis saya? Tentunya saya melihat jejak prestasi apa saja yang telah karyawan saya lakukan, lalu melihat portofolionya, apakah portofolionya sesuai dengan visi perusahaan atau studi saya. Dan yang ketiga, bagaimana cara saya agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik. Cara saya menemukan karyawan atau partner yang baik yaitu dengan cara melihat calon karyawan atau partner saya dengan skill dan attitude yang baik. Nah, karena jika mempunyai attitude yang buruk, maka dapat mempengaruhi kinerja atau produktivitas kita sendiri dan juga berpengaruh terhadap studio yang kita bangun. Itu pertanyaan keempat, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Treatment yang saya lakukan dalam jangka waktu 1 bulan agar studi saya dikenal lebih dari 10.000 orang, menurut saya itu salah satu tantangan. Maka dari itu, untuk 1 bulan tersebut saya akan memfokuskan untuk melakukan promosi baik itu melalui media online ataupun offline. Kenapa? Karena untuk mencakup semua golongan atau semua kalangan, tidak hanya terpaku pada satu golongan saja. Nah, pertanyaan kelima, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Yang saya lakukan adalah untuk membangun rasa nyaman karyawan dan saya sendiri di dalam ruang studio, ya. Tentunya saya mau membuat studio dengan senyaman mungkin dan untuk ruang kerja khususnya, dan pastinya memfasilitasi sesuai kebutuhan anggota yang ada di studio tersebut. Dan selanjutnya pertanyaan yang keenam, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap, dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Nggak muluk-muluk, cukup mengayomi, saling peduli, mendengarkan aspirasi dari karyawan agar mereka tidak tertekan. Daripada itu saya akan mendapatkan feedback rasa hormat sebagai atasan. Dan masih banyak hal lain yang bakal saya lakukan untuk memberikan kenyamanan dan juga terhadap karyawan. Untuk pertanyaan ketujuh, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Untuk mendapatkan karyawan yang tentunya saya harus memberitahu batasan-batasan yang harus mereka ketahui dalam sebuah perusahaan atau studio desain ini. Lalu selanjutnya setiap bulan sekali setidaknya saya akan melakukan evaluasi atas kinerja yang kita lakukan selama 1 bulan tersebut dan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang memiliki etos kerja yang baik dan mendukung bisnis. Itu yang tentunya. Selanjutnya yang ke-8, apa yang Anda lakukan untuk mendapat dan apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Untuk membangun loyalitas karyawan terhadap kita sebagai atasan,
Yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang loyal, maka langkah yang pertama mendiskusikan terlebih dahulu tujuan perusahaan saya seperti apa. Maka setelah melakukan diskusi, karyawan bisa memilih untuk tetap melanjutkan dalam perusahaan ini atau berhenti karena mereka ya tidak merasa cocok mungkin dalam pekerjaannya. Yang saya yakini jika karyawan merasa cocok dalam perusahaan saya dan memiliki visi yang sama dengan perusahaan ini, secara tidak langsung mereka akan mau dan loyal terhadap perusahaan kita. Lanjut pertanyaan ke-6. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam kerja yang baik atau mempunyai track record yang baik lah. Ini sebetulnya permasalahan yang rumit ya, karena yang bersangkutan telah melakukan kesalahan, maka tentunya ada penalti tertentu agar karyawan tersebut merasa dia telah melakukan kesalahan. Yang pertama, kita dapat membuat seperti menambah jam kerjanya atau memotong berapa persen gajinya, karena bagaimanapun pula dia telah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan. Lalu selanjutnya, karena yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik, maka kita tidak bisa sembarangan memutuskan hubungan kerja, bagaimana pula mereka telah berjasa pada perusahaan kita. Pertanyaan ke-10. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu mereka memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Penting bagi saya jika seorang memiliki attitude yang baik. Jika seseorang memiliki attitude yang buruk tetapi memiliki skill yang baik, yang pertama-tama langkah yang akan saya lakukan adalah menegurnya, yang pastinya menegurnya secara empat mata. Jika menegur pun tidak cukup, maka dengan berat hati saya kita memutuskan hubungan kerja, karena bagaimanapun saya rasa jika seorang memiliki attitude yang buruk dalam pekerjaan maka dapat mempengaruhi produktivitas orang lain untuk bekerja dengan baik, dan juga itu sebuah penyakit dalam sebuah perusahaan. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika ya jelaskan, jika tidak ya bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya untuk refreshment tergantung situasi dan kondisi ya. Karena saya secara sepihak merasa perlu melakukan refreshment karena untuk menemukan ideas yang segar baru, karena yang saya tahu setiap orang memiliki ide yang brilliant yang mana kita harus gali lebih dalam. Akan tetapi kita harus sadar dan tahu waktu yang tepat untuk melakukan refreshment tersebut. Kenapa? Karena tentunya kalau misalkan kita mempunyai karyawan yang kinerja yang baik dan track record yang baik, maka sangat disayangkan jika kita melakukan refreshment secara sepihak. Kurang lebih seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.